clear banget ya. Ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi alhamdulillah ya, saya tadi sudah menjawab dengan detail sampai sekitar 26 pertanyaan ya, dengan jumlah halaman sekitar 22 lebih ya. Dan saya juga menyampaikan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan pada laporan. Dan saya juga saya tadi juga sampaikan dalam jawaban ya, saya harap tugas profesional polisi itu persis sama yang dilakukan terhadap saudara pelapor ya. Pelapor itu melaporkan belum ada yang terlapor gitu. Jadi melaporkan atau membuat laporan ini pada tanggal 30 April 2024 dan langsung terbit hari itu juga ya surat perintah penyelidikan pada tanggal yang sama. Ini luar biasa. Ya, kalau ini dilakukan untuk semua masyarakat, masyarakat tentu akan sangat senang karena laporan bisa cepat dan kemudian tegas, presisi langsung. Hari itu juga lapor ke SPKT, hari itu juga langsung buat BAP, hari itu juga kemudian terbit surat perintah penyelidikan dan bahkan undangan. Ya, jadi saya harapkan sikap itu juga ada pada semua pelaporan yang ada. Jadi jangan bedakan masyarakat yang ada. Jadi kami ini juga dengan cepat juga diberikan undangan klarifikasi, tapi juga kami juga cepat juga bisa diselesaikan karena kita sama-sama insya Allah kita mengerti hukum. Ya, kalau kita mengerti hukum ya begini. Jadi artinya apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, saya tidak perlu menjawab apa yang tidak ditanyakan, apa yang tidak ada dalam surat. Itu aja. Mau konfirmasi Mas, ya pelapor di tanggal 30 itu siapa pelapornya? Pelapor di tanggal 30 itu yang saya baca tadi itulah insinyur tulisannya gitu ya. Ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Oke. Tadi yang digali oleh penyidik di dalam apa saja yang terkait dengan pelaporan? Pertanyaannya apa aja? Pelaporan itu banyak soal bagaimana dulu hidup saya, kisah saya. Ya, saya SD, SMP, SMA, ada ijazah semua ya. Ya. Kemudian S1 UGM asli, S2 UGM asli, S3 UNJ asli. Ada lah, jelaskan semua gitu. Dan kemudian apa profesi saya sekarang? Saya profesi sekarang sebagai konsultan telematika dan multimedia. Kemudian saya diminta menjelaskan apa itu telematika. Telematika adalah telekomunikasi, media dan informatika untuk bisa menganalisis. Jadi saya saintis ya, menganalisis secara independen segala hal yang berbau dengan suara, foto, video dan lain sebagainya. Bahkan saya juga diminta jadi menjelaskan perjalanan hidup saya. Ya saya jelaskan dulu saya sempat jadi dosen. Sekitar 8 tahun di UGM ya, kemudian 10 tahun saya dosen di ISI Institut Indonesia, kemudian saya sempat menjadi anggota KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sempat juga masuk sebagai anggota DPR Komisi 1, komisi yang menangani undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik dan lain sebagainya. Dan kemudian saya sempat membantu Presiden SBY menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di tahun 2013 dan saya kembali menjadi anggota DPR lagi sampai dengan tahun 2019. Dan sekarang saya sebagai konsultan independen. Jadi selaku konsultan independen, saya independen. Ya, saya berhak melakukan apa yang menjadi tugas saya dan kemudian saya berhak menyampaikannya kepada masyarakat sepanjang dengan ilmu pengetahuan dan menjadi keterbukaan informasi. Itu aja yang ditanyakan tentang itu. Kemudian tentang ada beberapa hal yang lain yang ditanyakan, apakah soal video begini, saya hanya jawab singkat saja. Apakah itu ada pada surat laporan tertanggal 26 Maret 2025. Ketika ditanyakan tidak terkait dengan itu, ya sudah. Jangan tanya saya yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, jadi kalau tidak ada itu, jadi lokus dan tempusnya tidak sama dengan apa yang ada pada surat undangan, ya sudah, itu tidak perlu dijawab. Ibaratnya kalau kita mengerjakan ujian, ya teman-teman semua, ya masyarakat, kita diminta untuk belajar tentang fisika. Ternyata nanti pertanyaannya soal kimia, ya jangan dijawab. Wong kita tugasnya adalah menjawab soal fisika. Jadi itu sama cerdasnya. Alhamdulillah tadi penyidik juga cerdas. Siapa? Jadi kalau Bapak tidak menjawab, saya tidak menolak jawaban. Tapi saya keberatan dijawab, ya sudah. Artinya clear semuanya. Kemudian itu ada poin-poin sehingga saya juga tidak menyiksa teman-teman untuk harus menunggu sampai tengah malam. Ya, saya juga tidak menyiksa penyidik dan pembuat laporan. Saya harapkan juga tidak menyiksa masyarakat. Ya, gitu. Dengan membuat laporan-laporan yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya.
ya bagi seluruh masyarakat. Saya kira itu. Video yang tadi dipertanyakan video apa sih? Video yang tadi dipertanyakan ya karena saya nggak lihat lagi karena saya dipertanyakan nggak ada hubungan dengan itu ya nggak perlu saya jawabkan. Oke. Itu. Ada pertanyaan lain mungkin yang substansi yang terkait Nggak ada, dengan materi nggak ada karena selain video itu? Karena yang terkait dengan surat laporan itu ini harus jelas ya teman-teman. Jadi ini clear banget ya, ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya, saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itulah saksi saudara saya nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi. Loh, saya malah nggak boleh lagi untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir, ya lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, ada terlapornya kita masukin. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget, ya terjadi di Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.